Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, alhamdulillah kita bisa bergabung di sini online dengan izin Allah Ta'ala semata. Kalau koneksinya dibikin bermasalah ya nggak bisa ya. Jadi semua itu terjadi betul-betul ada izinnya. Jadi kalau Allah sudah mengizinkan sesuatu, ada sesuatu yang sakral di situ. Hari Senin lalu saya sudah janji mau kasih pengajian online sama grup lain. Persiapannya sudah 3 minggu beres gitu ya, sudah ada pemberitahuan ulang dan lain sebagainya, panitia sudah siap. Last moment saya harus dipanggil ke KBRI untuk memperpanjang paspor anak. Gagal lah itu. jadi digeser hari besoknya gitu. Nah, hal seperti itu kan banyak terjadi dalam kehidupan ya, sahabat-sahabat. Kita sudah rencana, bahkan rencana sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun juga ada. Menit terakhir gagal gitu. Itu menandakan kita bukan Tuhan gitu. Ada yang lebih berkuasa mengatur semuanya. Nah, kesadaran seperti itu mestinya membuat kita mendongak ke atas gitu ya. Jangan seperti di dalam Al-Qur'an dikatakan ada orang-orang kafir itu lehernya terbelenggu katanya. Dibelenggu oleh rantai. Apa jadinya kalau orang lehernya dipenuhi rantai dibelenggu, dia tidak bisa mendongak ke atas. Jadi itu tanda orang-orang yang nggak pernah melihat sesuatu itu datang dari Allah Ta'ala. Akhirnya ketika nanti meninggal, pertanyaan pertama di alam barzakh adalah man robbuka, siapa Tuhanmu? Kelabakan. Secara teoritis tahu kita sekarang Allah katanya. Begitu. Di Al-Qur'an banyak disebutkan situ, dan kalau mereka ditanya siapa Tuhan semesta langit dan bumi, jawabannya Allah. Tapi kelakuan berbeda dengan jawaban. Katanya Allah Maha Besar, tapi ketika dihadapkan dengan permasalahan yang pelik, Tuhan kayaknya mipir nomor sekian gitu yang dilihat masalahnya. Seolah-olah Tuhan tidak berkuasa membuka jalan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kita bongkar yuk gitu dalam kajian Sulu, kita bongkar bersamaan dengan kita membaca Al-Qur'an, agar Al-Qur'an tidak sekedar tilawah tapi harus meningkat menjadi diresapi maknanya, dan dengan izin Allah Ta'ala dia harusnya bisa mentransformasi diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, lebih bisa merespon keadaan dengan lebih baik, dan semua yang terjadi jadi hikmah gitu, jadi lautan ilmu dunia ini, jadi sangat menggairahkan. Kita mulai sahabat-sahabat dengan menundukkan hati sejenak, dengan penuh humble gitu ya. Kita itu kecil, kita butuh Allah Ta'ala, kita lemah tanpa dia, kita tersesat tanpa dia tunjuki, kita tidak berkutik tanpa dia beri kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita mulai ngaji kita. Karena gini resume setelah 20 pertemuan. Semoga tahun akhir ini ya, 2022 kita bisa tuntaskan ngaji tentang kisah Musa alaihissalam. Jadi kajian suluk online memasuki gelombang ke-11, memasuki format baru. Kita nggak 6 bulanan seperti dulu, tapi 1 tahun formatnya. 1 tahun kita akan in-depth tentang nabi-nabi, tentang Quran, tentang dalam arti ayat per ayat, surat per surat gitu. Dan kita juga tidak membuka lagi pendaftaran baru seperti dulu gitu ya. Sudah yang ada saja, silahkan ikut. Kalau ada yang mau merekomendasikan temannya, tinggal japri ke saya. Kita join di WhatsApp group sama Facebook group untuk mendapat notifikasi gitu ya. Ya, saya lebih senang inilah kelas kecil tapi guyup dan aktif gitu ya, dibanding terlalu massal tapi tidak ada koneksi di antara kita. Jadi semoga ini kita bisa jadi sebuah persaudaraan gitu ya, sebuah jamaah kecil yang kita pengajian rutin setiap minggu dengan niat ya lillahi ta'ala, semoga ya. Kita resume dulu sebelum kita maju bahwa
Terakhir kita masuk ke kisah Musa itu sudah ada di Wadi Al-Muqaddas. Setelah beliau menyelesaikan tugasnya 40 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun bekerja dengan Syuaib alaihissalam. Dengan kata lain, digembleng itu. Dalam tugas penggembalaan harus sabar, dalam berumah tangga juga udah mulai berumah tangga. Dan peristiwa penemuan diri itu terjadi di Wadi Al-Muqaddas, sebuah lembah suci yang disucikan. Lembah ini adalah simbol dari sodar. Ingat dalam surat An-Nur 35, di situ harus ada mishkat. Mishkat itu adalah sodar. Dia harus kosong. Wadi Al-Muqaddas adalah lembah yang disucikan, sudah kering. Itu dalam suluk merupakan stage berikutnya. Jadi dia bukan lembah yang berisi air. Air itu lambang ilmu, sudah dikeringkan. Jadi adalah sebuah keniscayaan, sahabat-sahabat, kalau mau Allah bertajali gitu ya, seperti Musa udah berbincang sama Allah Ta'ala dalam simbol pohon api, itu pohon yang menyala, adalah kehidupan kita harus berani dikeringkan. Dibersihin tuh isi dada yang banyak, pengen ini, pengen itu. Selain Allah ya, keinginan tentu ada, tapi keinginannya ditunggalkan hanya untuk Dia Ta'ala. Hanya ingin taubat. Nah, makin seseorang tunggal keinginannya, semakin akan mudah ditransformasi oleh Allah Ta'ala. Semakin seseorang masih bercabang, ingin ini, ingin itu, dia masih kelojotan gitu di dalam menghadapi takdirnya, masih dibuat terseret-seret dengan karsa Allah Ta'ala yang sering bikin pecah kepala gitu ya. Ini apa sih maksudnya gitu ya, kok berat banget gitu sepertinya, kok gini lagi gitu, sepertinya tidak bisa keluar dari vicious cycle, ini lingkarannya begini-begini terus. You name it. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, ya, di kantor kerjaan yang gitu-gitu terus masalahnya gitu, atau masalah dengan anak begitu-begitu lagi, mertua dan lain sebagainya. Ada sebuah kisaran dalam kehidupan yang kita seolah-olah stuck gitu, terhisap dalam lumpur kehidupan yang kita nggak bisa kemana-mana. Nah, di situ sebenarnya tauhid kita diuji. Kita mau cari apa? Sementara kebanyakan manusia tenggelam, ya, cenderung terpeleset kepada mengandalkan sesuatu selain Allah Ta'ala. Sholat sih jalan, umroh sering gitu ya. Tapi begitu ada permasalahan, respon pertama dia adalah siapa yang bisa aku minta tolong? Aku minjem uang siapa ya gitu. Which is okay for the next stage. Tapi kalau kita bicara kajian suluk, kita berusaha untuk memurnikan hati. Semestinya dalam setiap apapun dinamika kehidupan, respon hati kita pertama kali ngadep ke Dia. Ya Allah, ini darimu. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Itu beda. Di situ akan terjadi sebuah komunikasi yang intens. Sekedar milih barang di supermarket, sahabat-sahabat. Sekedar milih baju di mall. Sekedar milih handphone. Ya, sekedar milih hari ini aku mau top up pulsa berapa ya, padahal udah di genggaman tangan tuh. Apakah kok seperti ridiculous Allah diajak ngobrol lah itulah gitu ihsan. Dia itu seperti dekat terus dengan kita. Every single breath in which is he is gitu ya. Dia memang ada, cuma kita sering lupanya. Nah, upaya kita untuk memanggil dia akan balas jelas. Karena dia itu zat yang membalas, tahu cara membalas lah. Karena hukum dalam Al-Quran dikatakan begitu. Jika kamu diberi penghormatan yang baik, maka balaslah dengan setara minimal atau lebih baik. Kayak gitu. Itu hukumnya. Kita diberikan oleh-oleh apalah sesuatu hal yang kayaknya wow gitu. Balas tuh. Balas. Kalau seminimal setara atau nggak lebih baik. That's the way kan. Nah, jadi kita renungkan kisah Musa ini ya. Oh, kenapa dia bisa begitu? Musa ini seorang pencinta Tuhan, ya, seorang pencari Allah Ta'ala. Makanya namanya banyak disebut di dalam Al-Quran.
ini menggambarkan nih kalau engkau ingin bertemu aku, ya ada kisah dalam jalan suluk Musa gitu. Ada sebuah pelajaran di dalam kisah Musa alaihissalam. Nah, sebelum jauh, saya ingin test the water dulu nih, barangkali dari 20 materi, ya 20 pertemuan yang sudah lewat, ada yang masih bingung. Ini sebelum kita masuk kepada penggal Musa akan berhadapan face to face dengan Firaun. Begitu. Saya buka forum dulu ya. Silakan sahabat-sahabat, jika kemarin ada yang masih barangkali bingung atau ada sebuah penemuan baru, ada sebuah kesadaran baru gitu ya. Coba perhatikan dalam kita udah 20 pertemuan, berarti kan katakanlah 5 bulan ya, sekitar 5 atau 6 bulan kemarin. Apa itu pergerakan yang sudah Allah berikan. Karena I encourage that, saya mengharapkan ini tidak hanya sekedar sebuah kajian, walaupun namanya kajian, dimulai dari kajian, tapi kita mengkaji juga selain kitab Al-Quran, kitab kehidupan kita baca, dan kitab diri ya. Di dalam diri apa dinamikanya. Saya undang sahabat-sahabat untuk sharing, silahkan langsung di unmute atau boleh mengirimkan pesan lewat chat. Silakan. Ini sambil menunggu resume. Ya, silakan Mbak. Langsung di unmute saja. Apa dalam 6 bulan terakhir ini ada sebuah realisasi baru nggak gitu yang berkaitan dengan iya ya, kita nih lagi belajar kisah Musa, but what does it mean to us gitu. Kita belajar kisah ini, apakah ada relevansinya? Atau ini sekedar kisah zaman dulu yang kayaknya nggak ada kaitannya sama saya gitu. Jadi, nah seperti itu barangkali ada refleksi tertentu dari sahabat-sahabat. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Del. Ya, aku memperhatikan 6 bulan kemarin ya, berarti dari bulan Maret sampai sekarang. Aku ngerasa kisah Musa itu kayaknya kayak aku juga gitu, kayak aku banget gitu. Pertama ya, Allah beri aku banyak ujian dari bulan Maret itu sampai sekarang gitu. Atau apa karena aku memperhatikannya, atau mungkin mulai mulai meluruskan aku harus gimana gitu, apakah Allah suka atau enggak gitu. Jadi mulai mempertanyakan, mulai menuliskannya untuk diri aku sendiri karena aku takut salah jalan atau salah mengambil keputusan kayak gitu-gitu ya. Jadi waktu itu kan aku pernah cerita yang kalau misalkan rumah kita yang ini itu mau dijual gitu-gitu ya kan Teh. Nah dari situ kan jujur kita nggak ada persiapan untuk mau beli rumah atau mau sewa lagi gitu. Tapi ternyata dari situ aku mulai banyak berdoa kayak gitu-gitu sampai akhirnya dan di tengah perjalanan dalam mencari rumah itu juga dapat banyak ujian sampai akhirnya kita bisa beli itu rumah ya. Maksudnya insya Allah kita akan pindahan Oktober dan kita beli apartemen gitu di sini gitu. Nah, selain itu juga tentang pekerjaan aku yang aku jalani yang waktu tahun lalu itu semangat banget aku jalanin. Aku mau jadi grafis di sini gitu-gitu. Ternyata setelah Allah kasih klien, setelah Allah kasih itu, ternyata aku tidak baik manajemen waktunya gitu Teh. Jadi kayak aku lalai sama pekerjaan rumah, anak-anak tuh kayak balik lagi ke zero dulu aku gitu. Yeah. Jadi akhirnya aku mulai berpikir lagi apakah betul ini yang aku inginkan gitu. Karena kadang-kadang sholat pun jadi terbengkalai ya gitu karena keburu-buru sama deadline gitu. Akhirnya aku mulai lagi cari lagi dari nol kayak gitu, apa yang aku suka, apa tujuan aku, buat apa sih aku jadi kayak gini, mulai mempertanyakan lagi gitu. Terus waktu pas yang waktu mau beli rumah juga
Maksudnya banyak bank yang propose ke kita mau kayak gini, dan ini kan lagi inflasi ya di sini, yang orang tuh mikirnya nggak mungkin gitu mau beli rumah apalagi bunganya besar, tapi kami bisa gitu. Dan itu tuh sebenarnya banyak jalan yang dimana aku tuh bener-bener bingung ini yang Allah suka atau bukan gitu. Karena kalau ngikutin ke kemauan ya Teh, mungkin maunya rumah yang gini gitu kan. Tapi ada satu, Allah mengilhamkan ke aku kayak aku maunya rumahnya tuh deket masjid gitu. Karena anakku yang ini tuh lagi sedang udah menginjak ABG ya Teh, remaja. Aku nggak bisa kalau aku membimbing anakku sendiri gitu. Anakku butuh imam, seseorang yang misalkan bisa minimal seminggu 1 kali untuk bisa sholat Jumat gitu. Dan akhirnya aku meminta itu ke Allah, dan Allah tuh ngabulin itu Teh. Jadi apartemen kita tuh 4 menit dari masjid. Cuman ya Teteh tahu sendiri ya, yang namanya di sini, kalau di sini ya, di Nis ya, aku nggak tahu kalau kota lain, daerah yang ada masjidnya itu biasanya selalu dibilang daerah yang kurang bagus gitu, dalam arti daerah yang banyak yang nakal-nakal atau apa gitu. Tapi aku tuh seperti seolah tertuju, enggak, aku niatnya di situ itu adalah karena Allah. Aku lihat si masjidnya kayak apa, gimana testimoni orang tentang itu, apakah dia radikal atau enggak, karena aku juga ya harus hati-hati gitu. Betul. Tapi aku lihat di situ kayaknya enggak kok gitu kan ya. Jadi aku ya la haula wala quwwata illa billah azim, insyaallah mau di situ gitu. Dan itu Allah mudahkan, itu kan artinya berarti yang terbaik untuk kita ya Teh. Insyaallah. Gitu nggak sih? Ya kayak gitu sih aku. Ya aku belum tahu juga. Walaupun misalkan teman-teman banyak yang bilang ya, sahabat-sahabat teman-teman bilang dia itu daerahnya tuh kurang bagus, bla bla bla, tapi aku nggak lama setelah kita deal sama Bang, tiba-tiba kita dapat semacam bukan pengumuman, apa ya namanya. Jadi wali kota Nice itu sedang membuat semacam semua kota itu diperbaharui gitu Teh. Jadi di fasilitasnya diperbaiki. Kebetulan yang area punya aku tuh dia sudah dimulai dari 2018 gitu. Cuman memang itu areanya besar gitu, dan aku bilang ke teman aku bahwa nggak semua koang itu jelek gitu. Sama aja kayak aku sekarang tinggal di Sangtrapura Denis juga ada koang-koang yang nggak bagus gitu. Tapi aku ngerasa memang kebutuhanku saat ini adalah ingin rumah yang dekat masjid gitu. Dan itu tuh ya aku sampai tutup mata dengan pendapat yang lain, aku serahin sama Allah, dan aku niatnya juga. Kalau suami gimana pendapatnya? Suami setuju yang aku pilih karena setuju, ya aku mempertimbangkan nggak ada masalah semuanya kayak gitu. Terus ujian terakhir yang aku alami yang merasa aku sangat-sangat berat banget itu adalah komunikasi aku dengan ibu aku. Jadi itu yang bikin aku selalu ngerasa bloke ya. Kenapa? Karena aku sama ibu aku punya pandangan yang berbeda. Apalagi pas udah aku ikut kajian suluk tentang ibu aku agamanya bagus gitu, apa gitu. Cuman maksudnya pandangan kita mengenai hidup gitu. Kadang-kadang ibu aku suka berperan seolah-olah, menurut aku ya Teh, seolah-olah dia ingin mengendalikan semuanya. Yang aku dulu lah gitu, aku dulu sebelum ikut kajian dulu tuh kayak gitu. Yang gimana, jadi sekarang kayak ada suatu masalah yang bikin aku jadi sedikit dispute ya, maksudnya bertengkar gitu. Sampai aku bertengkar terlama yang aku 3 minggu tuh diemin ibu aku, nggak ngehubungin. Dan ternyata kalau di Indonesia mah rame gitu. Tapi akhirnya dari situ aku mulai menyadari bahwa apa sih yang aku lakukan ini tuh sia-sia kalau seandainya aku jadi anak yang durhaka gitu. Aku mulai nelfon lagi ibu aku, ngasih tahu, dan ibu aku cerita, mama gini gitu. Iya, tapi aku masih tetap ada satu hal yang nggak setuju dari pendapatnya dia, dan aku lagi pelan-pelan mau ngasih tahu bahwa itu tuh bukan gitu. Dan itu yang aku sekarang, yang fokus aku berdoa sama Allah tuh itu gitu. Aku mau menyampaikan pendapat aku, tapi aku takut jadinya kita bertengkar, apalagi kita jauhan, nggak ketemu muka ya. Dimana kalau pengen nggak komunikasi itu gampang, tinggal nggak usah nelpon gitu kan ya Teh. Dan itu tuh buat aku rentan banget gitu, rentan putus, rentan jadi anak yang durhaka. Apalagi pandangan aku di sini gitu, anak sama orang tua tuh egalite, di mana orang anak bebas mengeluarkan pendapatnya. Dan aku sering ngeliat gitu antara orang tua dan anak itu yang bertengkar gitu. Dan aku jadi ada perbedaan tajam, makin menajam kemarin itu. Iya gitu. Sekarang kondisinya gimana? Gitu. Sekarang bagaimana sih Della udah baik. menghadapi itu?
Ya Aha. aku masuk ke, maksudnya aku mengalah dalam arti oke aku setuju dulu lah, mama mau bilang apa juga oke gitu. Hmm. Tapi kan dalam hati aku Mhm. kayaknya nggak gitu. Apa maksud ini ya Allah ngasih ini ke aku? Apakah ini jalannya aku untuk ngasih pandangan baru ke mama atau aku biarin aja gitu Hmm. gitu? Karena yang lebih enak dan bikin Ah. nyaman tranquil kan ya udahlah ikut di mana mama aja toh dia nggak di dekat aku gitu kan Ya. maksudnya. Aha. Tapi kan Aha. aku nggak mau lihat mama itu kayak gitu dan aku udah jelas tahu itu tuh kayaknya salah dan menurut aku kayaknya mungkin Allah nggak akan suka gitu dengan pandangan seperti itu gitu loh teh. Iya, Ya karena jadi aku di sini belajar ada dari dua suluk hal ya, gitu Del. Mhm. ya. Kenapa? Kenapa? Ya karena Selesaikan dulu tadi. karena aku udah belajar dari suluk jadi aku ngerasa pandangan aku sama mama tuh makin jauh gitu teh, makin gak sejalan gitu. Jadi aku ngerasa apakah Hmm. ini aku yang salah, sampai aku awalnya stres sendiri ya, aku nggak mau dengar kajian, nggak mau karena aku takut salah gitu, demi demi untuk bisa memahami mama gitu. Aku sampai udahlah, kayaknya aku pun kalau ikut kaji, maksudnya kalau aku ikut kajian juga aku ngerasa aku nggak bisa mengamalkannya gitu, karena aku ngerasa Hmm. Hmm. mengiyahkan sesuatu yang sebenarnya hati aku bilang kayaknya nggak gitu gitu. Jadi akhirnya ya udahlah Hmm. aku berhenti istirahat dulu, nggak ikut kajian tuh selama 3 minggu tuh untuk bisa oke gitu sama mama. Sekarang, but Tapi ya how itu. how do you manage that? How do you harmonize? Jadi mensinkronkan itu semua. Satu sisi ada pemahaman ini, satu sisi lain keadaan lapangan seperti itu. Sepertinya ada benturan di dalam diri eh, Dela. ada, dan ya aku nangis sama Allah ya, aku ngerasa ini salah ya Allah, Hmm. tapi aku pun kalau bilang aku terlalu keras ke mama bisa-bisa kita yang jadi musuhan, dan aku doanya ibu kan bisa sampai ke langit gitu kan, aku takut juga jadi anak yang Hmm. durhaka gitu. Iya, Ya aku betul. akhirnya, tapi aku juga nggak bisa berpisah, maksudnya eh, nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa ya, aku juga takut misalkan dengan ngambil ini jadi jauh dari Allah gitu teh. Jadi akhirnya ya aku Hmm. berdoa terus, apa ya namanya, ya sholat istikharah hajat gitu lah kayak gitu-gitu Ya, 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 sampai akhirnya ya. Allah ngasih ketenangan sama aku untuk aku jalan dengan yang ada di aku gitu ya. Aku tetap maksudnya belajar lagi, ikut kajian Hmm. lagi, terus aku juga memperbaiki sholat aku gitu, dan memperbaiki sholat tuh betul apa kata teteh, jadi kita tuh lebih termanage gitu, Hmm. lebih termanage dari kegiatan kita gitu, baik itu kegiatan rumah, apalagi anak-anak kan libur yang kita agak susah untuk manajemen waktu ya. Dan ini aku Ya. baru dapatnya justru akhir-akhir liburan di mana anak-anak udah mau masuk sekolah gitu loh minggu depan. Tapi buat aku yang nggak ada Hmm. yang terlambat sih. Dan aku pun sama mama udah mulai komunikasi baik. Cuman aku pengen menyampaikan hal itu dan aku serahin ke Allah nanti hasilnya gimana. Tapi yang jelas apa yang aku tahu, apa yang aku pelajarin gitu, aku bisa menyampaikannya ke mama gitu. Mau nanti mama nerimanya Hmm. gimana, ya udahlah itu mah gimana Allah, setidaknya aku menyampaikan dulu, benar nggak sih kalau kayak gitu, ya aku juga nggak tahu sih, belum bilang gitu maksudnya tentang Oke. ketidaksetujuan aku tuh gitu. Baik, baik. Cocok nih. Ada nanti kisah Musa berikutnya yang berhadapan dengan Firaun. Itu ada kaidah-kaidah dalam menyampaikan kebenaran atau dakwah di situ yang diperagakan gitu ya, didemonstrasikan oleh seorang Musa. Tapi baik, kita resume dulu nih tadi Del, makasih membagi pengalaman hidupnya ya. Kita mencoba membaca kitab kehidupan seorang Dela, Ya, seorang ibu, seorang istri ya. Tipikal kita lah juga bahwa ada kerjaan, kita kan pengen kerja ya, kemudian sudah dikasih terus tiba-tiba kok jadi berantakan nih, anak gitu ya, semua bagaimanapun kan urutannya tetap kalau perempuan tuh anak dulu pegang ya kan, itu iya karena jadi betul. urutan amanah gitu, anak, suami, keluarga di dalam dulu baru keluar. Jadi sebelum di dalam beres kita nggak akan pernah bisa membereskan keluar kita, itu memang perjuangan kita di situ. Jadi kalau dalamnya keropos, terus kita kejar terus di luar, hanya masalah waktu dia akan boom gitu. Dia akan meledak suatu saat gitu, karena kita tidak adil dalam membagi porsi. Ya kalau kita terlalu, oh pokoknya mau ngaji 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 ngaji, tapi suami juga butuh diajak ngobrol ya, butuh ditemani, anak-anak juga butuh. Nah kayak gitu-gitu
Itu yang ngajarin harusnya ya, namanya ketakwaan tuh kan ayat Al-Qur'annya gini, bertakwalah wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarimu. Itu betul-betul diajari dalam keseharian gitu. Si hati itu akan mendeteksi ya, karena Allah berbicara tuh dalam surat At-Taghabun ya 64 ayat 11, petunjuk itu ke dalam qalb. Kerasa gitu. Ini aku terlalu banyak ini nih, kerasa gitu. Si nurani akan kasih sinyal. Aku kebanyakan sholat, bahkan sekedar kelamaan gitu ya. Sementara anak butuh ini, butuh itu. Dan itu harus pembagian waktu itu tidak semudah ada schedule di agenda terus kita simpan di situ, nggak bisa. Secara umum ya kita jadwalkan waktu kita. Toh pada praktiknya kita harus work with the flow. Kadang tiba-tiba ada tamu tak terduga ya kan, tiba-tiba anak apalah, ini butuh ini itu. Nah, kita mesti punya kemampuan untuk bending gitu, harus punya flexibility yang cukup agar flow itu kan ada fluid gitu, fluidity. Kalau kita terlalu keras nggak mungkin bisa flow. Dan kita akan terhantam-hantam terus oleh kehidupan, merasa bahwa duh gimana sih gitu, karena kita kekeh ini agendaku gitu, dan kita apply gitu ya, mencoba mengaplikasikan agenda kita sama orang lain. Nah, itu bahaya sekali gitu. Apalagi itu agenda anak kita, misalkan kamu harusnya udah begini-begini menurut emaknya gitu, padahal kan anak punya ritme sendiri gitu. Hati-hati, dan anak satu sama lain berbeda. Atau kita mengharapkan suami, aduh kamu kok gitu mas, harusnya begini harusnya ya kan, belum tentu dia mampu. Misalkan mungkin ada aspek lain yang dia harus selesaikan gitu. Kadang-kadang perilaku tertentu itu cuma merupakan puncak dari gunung es, sesuatu yang dia butuh apa gitu. Biasanya go to the core itu orang bukan masalah perilaku itu, tapi dia misalkan needs-nya tuh ya, because everybody needs to be loved. That's the basic principle gitu. Semua orang tuh butuh dicintai. Kadang-kadang ekspresi dia membutuhkan, kadang laki-laki terlalu gengsi mungkin ya, dan dibilang atau perempuan juga nggak punya ekspresi untuk saya butuh perhatian gitu, tapi kemudian karena tidak mendapat perhatian yang cukup, maka pecahnya adalah melalui dia pengen kerja terus atau apalah, sesuatu yang menjadi kompensasi, tapi sebenarnya dia kesepian gitu, tapi sebenarnya dia hanya ingin ada orang berbagi di masalah tertentu. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita selami. Jadi agar tidak terjebak pada fenomena fisikal aja gitu. Biasanya puncak dari gunung es it tells nothing about someone. Dia hanya merupakan ekspresi liar atau ekspresi sesaat karena ada cause and effect yang terjadi, ada situasional, tapi tidak mengatakan tentang dia sebenarnya atau diri kita sebenarnya pada saat itu. Dan maka butuh sebuah refleksi yang dalam untuk maka tafakur tuh perlu, kata Rasulullah, tafakur sesaat lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Bahkan 100 rakaat tuh baroah, sahabat-sahabat tuh susah itu 100 rakaat. Ya, kalau nisfu Sya'ban tuh sholat baroah 100 rakaat ketiduran terus. Tapi tafakur, kenapa demikian jauh gitu, jomplang ininya, sesaat tuh mungkin sekian detik, tapi itu akan mengubah. Nah, jadi kayak tadi apa tuh direnungkan tuh, misalkan dari flow ada kerjaan, tapi ketika diberi pekerjaan toh ada dinamika yang berubah gitu, dan kan kita udah menjawab wah ini nggak pas, kemudian mundur lagi, and it's okay gitu, bukan berarti gagal sama sekali, nggak. Itu kata gagal itu semacam label yang hawa nafsu kita, karena dia kehabisan kata-kata, karena otak itu dia perlu melabel sesuatu. That's how the brain works gitu ya. Tapi yang namanya label atau kata-kata itu sangat terbatas dan terlalu hitam putih. Saya tidak suka cenderung tidak menyebut sebuah kegagalan akan sesuatu yang tidak selesai atau berhenti di tengah jalan, but it's more like a learning process. Akan beda weighing-nya gitu ya, bobotnya ketika kita mengatakan itu sebuah kegagalan. Saya pernah coba ini dan saya gagal, coba kata-katanya. Berbeda dengan saya pernah coba ini dan saya belajar banyak. Beda. Jadi kita harus selektif dengan kata-kata yang kita feed to our mind gitu.
kata-kata yang kita lontarkan di dalam diri kita sendiri, karena itu akan mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita, for sure gitu. Karena itu kan mempengaruhi dinamika hormon, ya, dinamika pikiran. Pikiran akan boosting certain kind of hormone gitu kan, happy hormone or sad hormone or stress hormone. Itu semua sangat sangat dipengaruhi dengan pemilihan kata-kata. Jadi ubah narasi kehidupan kita gitu ya. Demikian juga ketika seseorang datang dan kemudian Allah izinkan dia menyakiti kita gitu ya, atau melakukan sesuatu yang luar biasa di luar perkiraan kita dan itu menyakitkan. Kita sedih, kita marah, kita sebel, bahkan mungkin benci dengan itu. Tapi kemudian kalau kita menjadi victim dari sebuah perkara, kita akan hanya berhenti di situ dan membenci dia. Tanpa melihat, karena kita kajian suluk ya, kita mesti menyertakan Allah di setiap segala sesuatu. Allah ada di mana di situ? Ketika seseorang datang, dia melakukan sesuatu kepada kita, kata-katanya mungkin, perilakunya mungkin. Ketika itu terjadi, sahabat-sahabat, mungkin nggak itu di luar kendali Allah? Yang kata Allah, aduh it's out my control gitu. Dia bisa begitu, itu di luar kendali Allah. Mungkin nggak tauhid kita mengatakan seperti itu? Adakah satu penggal, satu gerak dalam kehidupan yang Allah, ups gitu, it's out of my control, kata Tuhan. It's impossible. Gak mungkin. Dia Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta langit dan bumi, Tuhan, nggak ada sesuatu di atas dia. Ketika sesuatu terjadi, mau itu aliran pekerjaan datang, pekerjaan pergi, orang datang, orang pergi, orang bikin kita happy, orang bikin kita sedih gitu. Flow, itu ada yang mengizinkan, ada yang meniupkan. Jadilah dalam bentuk takdir. Sesuatu yang Allah izinkan. Izinnya itu suci, sakral. Tidak mungkin zat yang maha kasih mengizinkan sesuatu. Allah berkata tidak mungkin, aku tidak mungkin menzalimi hambanya bahkan sebiji zarah. Zarah itu nggak tahu partikel apa yang paling kecil dari quark and whatsoever gitu ya. Tapi nggak mungkin, yang kita tuh nggak bisa lihat itu, nggak mungkin. Bener lah. Nggak mungkin dia tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kok diizinkan dan itu bikin aku sakit. Nah, itu di situ justru itu adalah bahan untuk kita bertafakur kepada Allah Ta'ala. Bahwa kenyataannya menyakitkan, iya. Bahwa kenyataannya itu bikin kita terhempas, iya. Gitu. Kita jujur, kita manusia ya wajar saja merasa sakit, merasa namanya sedih, ya nangis, ya kan? Mungkin nangisnya berminggu-minggu bahkan. It's us being human. Orang yang kuat tuh bukan berarti orang yang tidak nangis. Orang yang kuat itu dia jatuh berkali-kali tapi dia nggak, he forgive or she forgives gitu ya. Dia selalu raise beyond, itu kuat. Nangis tapi bangun lagi gitu, dibanding nggak nangis ditahan-tahan break gitu. Tahu-tahu jadi ateis gitu, ada seperti itu saking marahnya gitu. Sudah nggak bisa nangis lagi. Rasulullah aja nangis tuh, cucunya meninggal, Rasulullah SAW. Jadi kita punya banyak hal yang di dalam genggaman tangan kita ya, sahabat-sahabat. Ada kerjaan, ada rumah tangga, ada orang tua gitu, ada anak-anak mungkin dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengelola itu semua? Nah, mestinya makin kita tua nih, makin banyak ubannya, makin melihat semua itu sebagai sesuatu yang manunggal. Sesuatu yang bukan karena semakin kita lihat ini adalah hal yang lain, itu adalah hal yang, kita masih pecah tuh di situ. Akibatnya apa yang terjadi? Aku ngantor nih, aduh aku sebenarnya masih pengen sama anak-anak, pecah di situ. Kita lagi sama anak-anak lama gitu ya, aduh aku sebenarnya pengen kerja atau pengen sholat, pecah di situ. Karena kita melihat itu sebagai suatu hal yang terpecah-pecah gitu. Ngerjain anak adalah yang lain gitu ya, pekerjaan rumah tangga yang lain. Seolah-olah ibadah itu hanya dalam kotak-kotak yang kita definisikan bahwa ini yang namanya ibadah itu kalau lagi sholat, kalau lagi ngaji, kalau lagi. Padahal 24/7 semua nafas kita harusnya jadi ibadah. Kok kita nggak bisa melihat itu? Nah, berarti masih
Nah, apa yang di situ yang kurang gitu? Kenapa kita tidak melihat itu sebagai ibadah? Mencuci piring sebagai ibadah. Ya, diskusi sampai hangat menjadi ibadah. Every single second, every single breath. Artinya kita mengubah segala sesuatu menjadi emas di situ. Itu suluk. Jadikan semua menjadi tangga menuju kita mi'raj pada Allah Ta'ala. Tangga peribadatan. Dengan demikian, kita memaknai setiap langkah kehidupan kita. Kita memaknai konflik itu dengan berbeda. Ya, mungkin hari ini nggak cukup untuk menjelaskan, tapi nanti di penggal lain, ketika Fir'aun dan Musa berhadapan, itu hebat tuh, ada dialog rahasia. Oh, hebat. Kita taunya rahasia dari mana? Allah Ta'ala yang mengungkapkan dalam Al-Quran. Ternyata Musa sama Fir'aun dia ngomong. Tapi kan diperhatikan sama banyak orang tuh. Musa itu mesti menjaga postur Fir'aun di hadapan petinggi-petinggi Mesir. Tapi Musa tahu Fir'aun tuh mencari pengen tahu kebenaran. Tapi jangan kelihatan banget lah kalau dia itu, karena dia harus menjaga postur, aku loh Fir'aun gitu. Nah, itu decoding dalam bahasa yang luar biasa menakjubkan dalam Al-Quran. Nah, nanti kemudian kita akan mengerti kenapa jasad Fir'aun diselamatkan. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan Fir'aun sempat bersyahadat sebelum nyawanya dicabut. Gitu. Jadi ini ada sebuah kisah yang menegangkan, banyak nangis lah kalau kita baca, ya Allah ini ya begitu ininya ya, maha kasihnya Allah Ta'ala. Seorang Fir'aun yang demikian bengis dan ya banyak membuat kerusakan di mana-mana lah. Buat kita umat Islam tuh kan tokoh yang fenomenal ya. Kamu Fir'aun, gak mau seseorang disamakan dengan Fir'aun gitu ya. Tapi by the way, kita mengenal Fir'aun tuh ada Ramses II, ada Merneptah, itu two different kind of Fir'aun. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ada yang kirim chat nih. Aku juga akhir ini berdoa sama Allah menyimpulkan yang pecah-pecah dan minta dibimbing jalannya. Ya, betul. Jadi kita apalagi berhadapan dengan orang tua harus jaga wibawanya. Jangan sampai bikin beliau patah. Ada tekniknya lah. Musa itu bicara tentang itu. Ibrahim juga bicara tentang itu tuh. Bagaimana bapaknya itu pembuat berhala. Bagaimana seorang Ibrahim menjaga postur bapaknya gitu pada saat itu. Itu banyak kisah-kisah seperti dalam Al-Quran. Nah, kita harus belajar. Jadi jangan semata-mata wah ini yang benar, mama salah. Wah, kalau orang kita nih ya, kalau anak kita bilang mama salah tuh sakit. Jadi gimana caranya? Jangan sampai, bahkan sebenarnya ya, yang dakwah paling efektif itu dakwah bilhal. Pengalaman saya tuh, saya nggak pernah ajak ibu saya, mama pengajian yuk, pengajian nggak pernah, nggak berani, nggak berani. Nanti aku disembur dengan kenapa ini, udahlah. Tapi ya, saya kaget suatu hari, mama pengen ikut dong ngajinya apa, kan? Lama-lama setelah beliau ikut, kenapa kok mama pengen? Ya soalnya aneh katanya. Kan beliau sebut saya Mbak Aca. Setelah ikut ngaji ini kok jadi berubah. Kan yang lihat ibu saya ya, berubahnya gimana mah? Jadi ada penggal-penggal sesuatu ya yang beliau lihat. Dua hal misalkan. Kita pernah naik mobil tuh di Cijagra, Bandung. Aku nyetir. Sore itu suka macet tuh daerah perapatan Buah Batu, Soekarno-Hatta tuh ya. Macet tuh menjelang maghrib, lagi merayap gitu, tiba-tiba blok gitu, mobil ditabrak dari belakang. Wah, minggirlah kita. Penyok tuh. Saya pakai Jeep gitu ya, jadi ada bannya di belakang, si covernya penyok. Mama saya udah duluan sewat. Wah, gimana sih mama? Saya dengar gitu. Saya parkir dulu, tenang. Keluar, terus saya bilang, oh iya. Ya namanya juga kecelakaan mbak gitu, si mbaknya udah wah iya berapa, dia udah ngeluarin dompet gitu. Sebenarnya udah nggak apa-apa mbak, saya lihat orangnya juga kasihan gitu ya namanya kecelakaan udah aja, ya udah terus nggak apa-apa, hati-hati ya mbak, saya bilang begitu. Mamaku yang kok cuma begitu aja, dia mau bayar harus bayar. Di situ buat saya udahlah nggak apa, penyok-penyok dikit gitu. Nah di situ tuh ternyata bikin ibuku yang kok aneh banget nih anak gitu ya.
Kenapa nggak minta? Nah, kayak itu saya nggak tahu di titik itu beliau tersentuh gitu. Ada yang dipikirnya anak ini aneh gitu. Terus yang kedua ketika bapak saya kena stroke, sampai sebulan kemudian meninggal gitu ya. Itu one of my toughest moment, life changing moment in my life. Ya, saya nggak tahu apa yang saya nggak sadar. Cuman ibu saya melihat I was tough gitu menghadapi itu semua. Saya cuma mau mengatakan ya, kita kan kadang mengharapkan orang sekitar kita berubah ya nggak, anak kita, pasangan, orang tua gitu. Tapi tidak hanya saya ya ceritanya, juga teman-teman yang lain. Dakwah yang paling jitu itu dakwah Bilhal dengan perbuatan. Dia melihat kita being apa yang kita preaching gitu. Jadi kita nggak sekedar sabar ya mas, sabar ya, tapi kita jadi sabar mencoba jadi, dan dia akan lihat anak ini gitu, something like that. Coba mungkin bisa direnungkan tentang itu Del. Jadi nggak usah diajak debat kusir, it won't go nowhere gitu. Dan kecuali memang ada iklim diskusi di keluarga ya. Kalau saya tergantung kondisinya gitu. Itu sangat kasuistik sekali, tapi nyambungnya tuh kita ke atas gitu. Ini teh jadi kemarin itu sempat memang lagi diskusi ya, bertengkar itu gitu. Makanya jadi di situ dan saya mama saya tuh apa ya namanya waktu itu kata-katanya memang dia sedikit nyolot dan marah, padahal saya cuma ngomong satu kata sampai dia tapi dia sampai menerangkan banyak gitu, dan emang itu sebenarnya lagi ada masalah, tapi yang masalah itu bukan saya, mama saya lagi curhat gitu. Pas saya nyampain pendapat saya tentang hal itu, taunya mama ngerasa saya nggak di pihak dia, dan dia ngerasa langsung wah marah lah gitu, dan saya jadi ngerasa loh, padahal saya dukung mama loh dalam hati itu, cuma belum selesai ngomong tapi mama udah bla gitu. Akhirnya saya marah balik ke mama. Nah dari situlah yang akhirnya bikin ini gitu. Padahal itu kan di telepon ya, kita nggak ketemu muka juga. Jadi ya di situ yang bikin saya 3 minggu nggak nelponan gitu. Itu klasik tuh ya dalam semua komunikasi, tidak hanya ibu anak, kita ke anak kita juga, atau kita ke suami. Itu sering kita dalam posisi di mana kita mengatakan A, diterimanya bukan B, itu Z, jauh banget gitu kan. Dan kita merasa di titik itu kalau dia marah misalkan terhadap, kita merasa diprasangkai atau disalahpahami, dan kita cenderung untuk ingin menjelaskan kepada orang tersebut, bukan maksudku gini-gini. Nah, di titik itu sering banyak. Saya belajar ilmu komunikasi ya di coaching. So here's the crucial thing. Whenever you met someone, gitu, kita lagi in conversation sama seseorang dan eskalasinya udah masuk ke emosi, we stop explaining things. Karena kalau orang udah emosi, apapun penjelasan mental. Apa yang terjadi kalau orang tercetus emosinya? Kita nggak sadar buttonnya kena udah berubah tuh, yang tadinya biru, hijau, tiba-tiba merah. Itu emosinya lagi nyala. Kalau orang emosinya lagi nyala, stop talking, stop giving arguments, dengerin. Walaupun kita nggak suka dengan apa yang dia berikan, tapi that's the best. Don't fight fire with fire. And the most of all, ketika orang muncul emosinya, we need to recognize that. That's the nicest thing you've ever been. Jadi ketika orang marah gitu ya, kita nggak niat. Aku sering tuh dalam itu kalau sama suami itu dilatih berkali-kali, ratusan kali. I didn't mean that, kesel ya. Kalau udah nerangin tapi gitu terus. So saya rubah strategi, and then biar tenang dulu nih. Kalau udah merah kita nggak bisa ngomong. Saya strateginya gini, titik berhenti dulu. Ketika dia bilang, hey, I see that you're a bit upset. Saya bilang begitu. Nanti dia akan bilang, yeah, I'm upset. Aku kan gini-gini. Oh, I'm sorry. What they need to hear itu kita, I'm sorry. Dia butuh di-recognize perasaannya. Se-ridiculous apapun ya, kita bilang, kok gitu aja tersinggung, itu bukan masalah kita. Jadi, bahwa kita menyinggung seseorang, itu kita mesti minta maaf. Itu makanya supaya jelas, supaya masalahnya di sini jelas. Jangan sampai kita jadi orang yang kata Rasulullah gini ya. Kalau nanti di alam mahsyar itu kan ada disebutkan orang yang merugi itu. Orang yang merugi itu sahabat bertanya siapa itu. Jadi pada saat nanti
Allah akan bertanya, siapa yang pernah disakiti oleh orang ini? Jangan sampai ibu kita ngacung gitu, nauzubillah, suami kita ngacung, pasangan kita ngacung. Aku pernah. Berarti belum beres tuh ketika sampai meninggalnya. Nauzubillah min dzalik. Perkara itu. Kata Rasulullah gini, kalau orang di alam mahsyar nanti sampai naik perkara, ya, itu udah pasti kena azab. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Even though pada hal-hal yang kita nggak sama sekali nggak berpikir bahwa itu menyakiti dia, we have to say sorry. Itulah. Bahkan Rasulullah tuh ya minta maaf atas kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran ya. Sang Rasul menyampaikan kebenaran. Tapi yang menerima pusing gara-gara itu, sehingga pusing aja gitu. Dia mesti minta maaf tuh. Maaf ya. Yang aku berikan kebenarannya tertinggi, terlalu ketinggian gitu. Jadi kamu pusing. Makanya Rasulullah selalu kalau dakwah umum, dia akan bicara dengan akal terendah di audiens itu. Kata-kata Rasulullah dengan masyarakat umum berbeda sama sahabat-sahabat yang terdekat. Level akalnya beda tinggi. So that's one thing. Memang kita perlu belajar komunikasi gitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya. Ketika emosi menyala, nanti kita belajar banyak kisah ini dalam dialog Musa dan Fir'aun. Luar biasa deh nanti ya. Berikutnya kita lihat lagi seperti itu. Jadi apapun itu ya sahabat-sahabat, nanti kita pastilah yang namanya juga berinteraksi dengan masyarakat ya. Mau itu bos kita, teman kantor, kita bahkan merasa dia lagi emosinya lagi naik. In that case, stop. Every argument won't work. Percayalah, bakalan mental. Karena apa? Seluruh sistem tubuhnya lagi flooded by emotion. The heart pacing, ya, adrenalin naik, ya. Dia adalah kondisi dalam nyerang itu kalau kayak gitu tuh. Mau nyerang. Jadi badannya tuh harus cooling down dulu. Kamu itu perlu kesabaran, perlu kedewasaan dari kita untuk, karena kita suka maksa gitu ya, tapi dengerin dulu, aku mau terangin. Udah tambah boom. Sabar aja nyantai. Oke, ya udah aku ngaku salah ya, maaf tadi aku nggak bermaksud gitu. Masih ada unek-unek ya, tunggu nanti mungkin berapa hari, aku mau ngomong tentang beberapa hari yang lalu tuh tentang ini sebenarnya maksudku gini. Oh baru tuh keterima. Oh ya ampun, aduh ya udah kalau gitu aku minta maaf juga ya udah marah. Nah gitu kan. Seperti itu. Jadi kita mesti pinter membaca situasi juga ya dalam hal ini. Itu salah satu skill of life. Ada yang masuk dulu nih chatnya. Bagaimana bedanya sabar dan menahan emosi, mengaitkan cerita barusan. Misalkan tidak reaktif itu sulit sekali. I-nya banyak nih, sulit sekali. Dakwah dengan perbuatan, kalau kita diam tidak bereaksi berkobar-kobar. Bedanya ikhlas dan tidak reaktif. Bagaimana? Ya hati akan merasa. Sabar, menahan emosi. Jadi sesuatu yang datang dari Allah tuh di hatinya gitu, dingin, damai, dan itu nggak bisa dibuat-buat ya. There's no amount of self-help book. Buat saya agama is the way gitu. Kalau mau hati tenang, zikir, sholat, back to basics gitu aja. Jadi gimana membedakannya? Hati akan membedakan. Bisa. Makin lama jam terbang suluk, makin bisa dengan izin Allah Ta'ala ya. Begitu. Tetesa ketabrak terus nggak emosi dan memang slow. Saya misalkan begitu, mungkin coba sabar, tapi suatu hari bakalan keluar tuh emosinya ngungkit-ngungkit. Ya itu juga, makanya saya bilang, ya nggak tahu ya, orang nggak dibilang nggak ada kesel gitu. Jadi saya jadi merasa itu bukan aku tuh, itu bukan saya, it's not because of me. Saya dibikin Allah seperti itu gitu. Jadi so I cannot take the credit. It's not me. Ya Allah aja bikin, nggak tahu kok aku jadi nggak marah gitu. Nah itu sifat-sifat baik itu diberikan, itu kata Al-Quran. Jadi kita harus pintar-pintar merayu dia, mendekati dia. Tadi ya banyak diajak ngomong Allah. Kalau kita melangkah satu langkah dia cepat gitu. Kita berjalan dia berlari, sahabat-sahabat. Bagaimana caranya? Libatkan dia di dalam hal apapun di dalam kehidupan. In every single step of the way. Nanti kehadirannya itu akan mengubah kita, mengubah hati kita.
Ada lagi? Assalamualaikum Tetesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah mengikuti Tetesa untuk menyelesaikan urusan rumah tangga, baru fokus ke urusan lain atau mengejar cita-cita. Efeknya Alhamdulillah hidup saya berubah. Saya yang tadinya pemalas dan suka rebahan, mana ini? Sekarang jadi sibuk sekali rasanya. Waktu saya benar-benar produktif dan jam 9 malam sudah tidur. Padahal tadinya sering insomnia, paling cepat tidurnya jam 12 malam. Alhamdulillah, salah satu perubahan dari sekian banyak perubahan saya yang terjadi sejak ikut kajian suluk. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya itu mah. Jadi kebenaran hadis Rasulullah SAW, mau merubah hidup kita, perbaiki dulu hati. Itu ya, suratnya jelas dalam Al-Quran. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali dia mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Bukan berarti dia mengubah dirinya sendiri. Allah tidak akan mengubah kecuali dia tidak. Tapi ada sesuatu yang blocking semua karunia Allah itu sehingga tidak turun. Makanya kata Rasulullah, istighfar itu membuka rezeki. Jadi yang namanya rezeki itu sebenarnya siap turun terus. Yang namanya karunia, kesabaran. Tapi kita kurang istighfar, udah kurang ditambah lagi sama marah-marah, kesel-kesel. Jadi makin ngeblok. Tadi seperti yang di awal kita katakan, wadi al-muqaddas. Sodor itu harus bersih, sahabat-sahabat. Sudur ya, sodornya harus bersih. Hanya dengan itu nanti diberkahi. Lembah yang Musa ke sana, itu adalah simbol dari sodor. Karena dia terkait dengan jasad. Semua persoalan duniawi akan masuk ke sodor kita, lubuk dada kita, ya kan? Conversation itu, ya pertikaian itu, miskat itu, jadi ada 5, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, semua masuk ke situ. Jadi hati-hati tuh, kita scroll down sesuatu ya, yang tadinya kalau nggak butuh baju, nggak perlu lah gitu. Jadinya nanti berat pertanggungjawabannya. Nah, kalau saudara sudah diberkati, ada nur Islam, nanti ada nur iman menyusul, ada nur ihsan. Dengan kita mau sholat aja udah alhamdulillah. Tuh, itu mulai dilapangkan sedikit-sedikit. Kalau dada bersih, jiwa pasti bersih. Nah, jiwa bersih lama-lama akan datang ruh yang diwakili oleh api gitu. Jadi al-muqaddas itu. Ya. Jadi itu kita belum masuk ke surat ini makan untuk pemula, tapi insya Allah kira-kira demikianlah pelajaran kita hari ini ya, untuk membaca kondisi dengan lebih baik. Lihat semua yang berserakan seolah-olah berserakan ya dalam kehidupan kita makin harus menjadi manunggal. Bahwa ketika kita di kantor adalah ibadah, ketika kita jualan ibadah, kita ngurus anak ibadah, semua itu sebenarnya dalam format ibadah. Semakin kita bagus tauhidnya, namanya juga tauhid ya, ahad, dia harus menunggal la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Semua menjadi menyatu. Kenapa? Karena semua datang dari sumber yang satu. Semakin kita lihat dianya, semakin kita jadi nyatu semua. Itu kuncinya. Semakin kita kuat tauhidnya, semakin kita melihat semua yang berserakan itu semakin hal yang satu. Dengan demikian, kita menjadi tidak memilah-milah pekerjaan kita. Jadi kita udah jarang misah-misuh lagi. Aduh, pengennya sholat gitu ya. Misi ade ini. Nah, kita harusnya bisa, oh ya, dia lagi butuh. Allah menginginkan saya mengerjakan ini saat ini. Bismillah. Gitu. Apapun yang kita lakukan harus bernilai jadi ibadah. Di mana kuncinya di awal itu bismillah gitu, bismillahnya. Makanya segala sesuatu hal kata Rasulullah tanpa bismillah nanti setan di situ. Setan itu yang menjungkirkan kita dari siratal mustaqim. Kan dia yang sudah bersumpah tuh, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Supaya apa ujung-ujungnya? Tidak bersyukur. Kau akan menemui sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu ya kita ada di sini, raga di sini, pikiran kemana-mana itu nggak bersyukur tuh. Kita nggak hidup di situ, tidak menjadi pelita di titik itu, dan itu sayang. Dan itu sahabat-sahabat yang paling disesali oleh para penghuni surga. Udah masuk surga ya, berarti udah selamat. Begitu dilihat lagi kitab-kitab kehidupannya banyak yang bolong-bolong, yaitu saat-saat ketika mereka tidak berzikir pada Allah Ta'ala. Maksudnya tidak berzikir, mulut tidak perlu komat kami, tapi hati ya juga dia tidak
melibatkan Allah di situ, Allahnya hilang, dan itu aduh sayang gitu. Dan sementara it's gone, kehidupannya udah kitabnya udah jadi gitu. Nah kita sekarang yang sudah berlalu sudahlah, gone, be bygone. Kita tinggal istighfari yang ada, kita menghadap ke hari ini dan ke depan. Mumpung ada nafas, ya, mumpung ada waktu, ayo berbenah, bisa lebih baik gitu. Semua lebih baik lagi, Allahnya dilibatkan. Ketenangan itu hanya dari zikrullah, begitu kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi ketika kita lagi bimbang, kena emosi, kepancing, di situ kita lagi lepas zikirnya. Karena kalau zikirnya dalam, mau orang teriak-teriak kita di depan sekalipun, kita astagfirullah, ya Allah begini ya, gitu. Dalamnya sibuk sama Allah. Dan seperti Ibrahim alaihissalam yang diselubugi oleh api besar yang menggunung, dia merasa dingin aja karena Allah bilang api dinginlah. Itu kekuatan. Jadi kalau orang melihat bahwa itu ya Allah pasangannya kayak gitu-gitu amat ya, orang lihat itu api. Tapi kalau kata Allah dingin, buat seorang yang bersangkutan nggak kerasa tuh panasnya. Mungkin dalam kasus saya ditabrak mobil sampai penyok itu nggak enak gitu ya. Orang bilang itu api, tapi buat saya alhamdulillah Allah bikin dingin gitu pada saat itu. Nggak kerasa sakitnya, nggak ngerasa. Ya kita yang bisa menilai ya, nggak kerasa marahnya gitu. Itu aneh. But kita harus bertestify gitu, bertestimoni, menjadi saksi bahwa itulah kehadiran Allah di situ. It's not us, tapi Allah Ta'ala. Begitu. Jadi kita senantiasa hati memuja Dia, dan makin sayang sama Dia gitu, makin tergantung, makin nggak mau berada di genggaman selain Dia. Ya, seperti doa Rasulullah SAW, jangan engkau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata, nggak mau gitu. Itu pasti hancur. Nah, itu sahabat-sahabat, mari kita kembali lagi menjelang medan belajar ya kita masing-masing ya. Siapapun itu dihadapi dengan baik, dengan sebuah keberserah dirian yang lebih baik, sebuah kepasrahan. Nanti hikmahnya mengalir, menetes gitu. Lebih nikmat sahabat-sahabat. Jadinya kita lebih lancar menghadapinya, lebih sakinah ya, terasa gitu. Dan itu menyebar. Kita nggak perlu bicara banyak, raut muka sudah menunjukkan, senyuman, cahaya mata, semuanya, sehingga kita menjadi lebih happy dalam kehidupan, dengan happy yang tidak perlu cause gitu, nggak perlu sebab, kebahagiaan yang tidak terkait dengan sesuatu apapun di luar kita, and that is the true happiness. So let's sink it in for a while, kita kontemplasikan itu. Dan ya kita lihat semoga minggu depan Allah Ta'ala memberi kita kesempatan lagi untuk bergabung bersama di sini ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas, semua kesalahan dari saya, semua kebaikan dari Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat ya. Mari kita kembali ya sama-sama ke kehidupan masing-masing. Semoga Allah memberkahi. Pamit dulu. Mangga. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Tessa. Sama. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam.